kalian buatin videonya buat belajar lah ya. Oke, sebentar. Nah, di sini untuk soal nomor satu, tuh kita lihat bahwa kata kuncinya itu ada di reaksi fasa gas. Di mana fasa gas itu untuk perhitungannya kita nanti akan memakai PV nRT. Jadi di sini itu akan pakai PV nRT. Nah, di PV nRT ini kita eh, akan menjadikan rumus menjadi molar. Jadi PV sama dengan RT, jadi N per V sama dengan P per RT. Nah, N per V ini apa? Itu kan molar. Molar kan simbolnya adalah C. Jadi di sini kita akan mencari CaO dari tekanan parsial. Nah, tekanan parsial, kenapa kok kita carinya tekanan parsial, bukan temperatur parsial? Karena temperatur itu biasanya dia akan sama pada semua eh, material atau semua senyawa di ruangan yang sama. Itu temperatur selalu sama. Tapi tekanan, setiap senyawa itu punya tekanan sendiri-sendiri. Makanya di sini kita hanya ngitung tekanan parsialnya si A aja. Temperaturnya kita pakai temperatur total. Nah, di sini eh, si CaO-nya itu kan diketahui tadi bahwa tekanan total itu adalah 100 kan. PT-nya 100. Nah, 10%-nya inert. A sama B-nya itu dia sama tuh. Berarti ini kan sisa 90% kan. 90% itu untuk A sama B. Nah, maka dibagi dua. Berarti 45%, 45%. Nah, si A ini itu eh, maka untuk mencari tekanan parsialnya itu adalah persenan si A dikali dengan P total. Berarti 45% kali 100. Nah, terus R sama T-nya, R ini eh, gas konstan ya 0,082, terus temperaturnya itu adalah 300 sesuai di soal, sehingga didapat seperti ini. Nah, lalu kita akan mencari eh, rumus dari konversinya. Jadi dia kan ada dua kondisi ya. Ah, Nah, ada dua kondisi di sini. Yang pertama dia dilangsungkan dalam reaktor isotherm isobar selama 2 jam, bla bla bla. Jadi ini dilangsungkan pada reaktor batch. Nah, lalu jika reaksi tersebut dijalankan dalam reaktor tangki dengan kondisi yang sama dengan laju alir kedua. Nah, ini adalah kondisi kedua. Maka hitung volume reaktor tangki yang dibutuhkan agar mendapat konversi yang sama. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu konversi di kondisi pertama, baru kita bisa tahu konversi di kondisi kedua. Nah, cara mencarinya itu kita gunakan stoichiometry dulu, yaitu ini kan A plus B jadi 3C plus D. Nah, lalu di sini mol mula-mula dari A itu kita tulis CaO dan mol mula-mula dari B kita tulis CbO. Lalu X ini kan konversi. Nah, konversinya itu biasanya terhadap si A. Berarti CaOX. Nah, karena stoichiometry kita kalau ini koefisiennya satu berarti dia mengikuti kan. Ini CaOX. Kalau ini kan nanti 3 CaOX sama D ini kan satu CaOX. Nah, kenapa kok ini nggak aku tulis? Karena eh, untuk soal ini produk itu nggak dianggap atau nggak usah gitu. Nah, maka kan sisa itu kan mula-mula kurangi reaksi. Berarti untuk yang A, CaO minus CaOX. Ini bisa kita keluarkan jadi CaO 1 minus X. Nah, kalau yang B itu CbO minus CaOX karena CbO itu sama dengan CaO karena dia dikatakan equimolar, maka CbO sama dengan CaO minus CaOX sama dengan CaO 1 min X juga. Nah, lalu
kita masukkan ke sama laju reaksi, di mana minus 0,5 kali CA kali CB. Nah, kita masukkan satu-satu, nanti didapat nih rumusnya seperti ini. Nah, lalu juga ingat untuk rumus reaktor batch itu minus RA sama dengan dCA per dt. Ini hafalan ya. Jadi rumusnya udah fix. Nah, lalu kita pindah ruas dt sama dengan dCA minus RA. Nah, ini kita jabarin tuh. Kita jabarin. Jadi dt, dCA-nya itu CaO1 minus X per minus RA. Atau kalau pengen lebih singkatnya bisa gini. dCA minus RA-nya kan tadi ini ya, minus 0,5 CaCb. Nah, CaCb itu kan tadi oke molar kan, berarti Ca kuadrat. Minus 0,5 Ca kuadrat. Berarti minus 0,5 Ca kuadrat. Integral dari ini. Berarti dia sama dengan eh, minus 1 per minus 0,5 Ca. Sama aja kok. Ca kan nanti jabarannya jadi CaO1 min X. Jadi hasilnya nanti dia sama aja. Jadi tinggal diintegralkan. Nah, sehingga dapat nih. Nah, tadi diketahui bahwa waktu waktunya itu adalah 2 jam kan di soal. Nah, maka kita tinggal masukkan tuh. Kita tinggal masukkan, jadi ketemu nanti rumus konversinya. Dimana kita tadi sudah cari CaO, yaitu sekitar segini. Sehingga konversinya itu kita tinggal masukkan, didapat adalah 45,36%. Nah, untuk rumus dari CSTR itu adalah V sama dengan FAO kali X per minus RA. Nah, di mana FAO ini kita bisa jabarkan F total kali CAO. Nah, untuk minus RA-nya itu tadi sudah ya di awal. Nah, ini kita tinggal masukkan aja. Sehingga jadi seperti ini. Nah, untuk soal kedua, ini tuh lebih ke konsep ya. Lebih ke konsep. Jadi, eh, ada grafik kayak gini. Ada grafik kayak gini. Lalu, di sini di sumbu X. Di sumbu X. Ini adalah C per CO. C per CO, C per CO. Sedangkan di soal kita cuma diketahui CO-nya aja. Maka kita harus cari C-nya. Nah, cara nyari C-nya itu adalah CO 1 minus X. Atau kalau di sini X berarti ini CX, CXO. Nah, oke. Di mana CXO itu 10, X-nya itu 90%, sehingga didapat 1. Nah, maka rasio C per CO itu adalah 1/10 atau 0,1. Sehingga didapat didapat di sini titiknya. Nah, untuk yang eh, R-nya 2 di soal kan diketahui bahwa recycle rasionya itu 2. Nah, itu kita tarik garis ke atas. Seret, tarik garis ke atas. Terus tarik garis ke kiri sama tarik garis miring. Nah, untuk tarik garis ke kiri, ini kita akan dapat data residence time. Sedangkan untuk tarik garis miring, itu kita akan dapat data eh, konversi KTCO. Nah, ini kita dapat tadi hmm, di sini. Nah, ini data konversi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa saat recycle 2, residence time-nya itu 2,7, konversinya, laju konversinya itu adalah 21. Nah, saat kita turunkan dia jadi tanpa recycle di 0 ini, kita jadikan di sini. Nah, kita tarik garis miringnya sana sama garis horizontal ke kiri. Nah, ini didapat bahwa eh, untuk residence time-nya itu 1. Berarti di sini kita lihat tuh, dia akan semakin mengecil. Dan juga untuk laju konversinya, dia juga semakin mengecil.
Begitu pula sebaliknya, jika kamu naikkan dia ke atas, eh, R sampai hingga ini, dia semakin membesar. Nah, kenapa bisa begitu? Karena gini, karena eh, misal untuk waktunya 1 jam gitu, atau kamu ada botol lah, botol kamu aliri air 15 detik. Nah, berarti botolnya cuma kecil kan? Nah, kalau kamu pengen bisa ngalirin air, nampung air sampai 1 jam, berarti ember tuh, bahkan lebih dari ember. Nah, itu makanya dia kalau kamu pengen residence time-nya itu akan semakin lama, maka volumenya itu akan semakin besar juga. Dan juga untuk laju konversinya, karena dia semakin lama ada di reaktor, nah itu maka dia juga akan semakin banyak yang bereaksi. Bayangkan jika kamu reaktornya kecil gitu, kan dia masuk langsung keluar gitu kan, jadi nggak sempat bereaksi semua. Tapi kalau besar gitu, nah dia sempat bereaksi semua. Jadi kayak gitu intinya. Lalu untuk yang ketiga ini, nah, di mana di sini itu diketahui bahwa A sama B itu 30 molar, terus konversinya 90%. Nah, ini kita pakai rumus kayak tadi ya, kayak di nomor satu, sehingga kita dapat nih CA sama CB-nya sekian. Nah, lalu kita masukkan dia ke laju reaksinya yang ini. Kita masukkan, terus didapat. Nah, untuk menghitung eh, fraksi dari R-nya, fraksi dari R-nya itu adalah laju reaksi R per laju reaksi total. Nah, sehingga didapat seperti ini. Nah, karena yang diminta adalah CR-nya, maka kita pakai fraksi R-nya, di mana CAO kali X. Atau bisa juga, sorry, seperti itu. Nah, kalau semisal yang ditanya adalah si CS-nya, wait, si CS-nya berarti kamu harus nyari FS. Kayak gitu. Lalu, untuk soal nomor 4, soal nomor 4, nah ini grafiknya eh, lumayan gampang. Jadi, pertama, ini kan dia dia dalam bentuk K2 K1 nih. Nah, sedangkan ini K1 sama dengan bla 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 K2. Berarti kamu harus dalam bentukan K2 K1. Kamu bentukkan seperti ini sehingga didapat 0,8. Lalu untuk ininya, untuk delta CB CAO itu kamu juga hitung. Nah, di mana delta CB itu kan CB yang bereaksi. Nah, ini dikatakan bahwa konversinya 70% alkohol. Dan alkohol ini itu 2 kalinya anilin. Di mana anilin itu adalah Ca. Ini ya. Nah, berarti CB itu kan 2 kalinya anilin. Terus dia konversinya itu adalah 70%. Jadi delta CB ini yang bereaksi. Nah, 70% bereaksi. Berarti sama dengan 1,4 Ca. Nah, di mana ini grafiknya itu delta CB per CaO. Sorry, ini CaO ya. CaO. Ini CbO. Nah, ini adalah 1,4 CaO per CaO hingga 1,4. Nah, dari mana kita tahu harus nyari ininya dulu atau ininya dulu atau CR-nya dulu atau ininya dulu. Nah, itu pertama banyak latihan, kedua ini juga kita bisa lihat dari soal. Kalau di soal itu dia diketahui konversi sama ininya, umpannya, sehingga kita bisa prediksi kalau yang diketahui
si delta JB-nya dulu. Terus yang kedua, ini dari K1 ke 2 ini. Sehingga kita prediksi ini juga diketahui dulu. Sehingga kita tahu arahnya itu dari mana dulu gitu. Nah, karena ini 1,4, berarti dari sini 1,4 terus ke K2 per K1. K2 per K1-nya di 0,8. Di sini berarti. Nah, kamu tarik garis tuh. Karena 1,4 ini miring ya. 1,0, 1,2 miring semua, diagonal semua. Nah, kamu tarik garis sampai ke 0,8 yang melengkung. Oke, sudah. Nah, itu bisa. Jadi dua dua garis ya, kamu gariskan ke vertikal, ketemu 0,8 dan kamu gariskan ke horizontal, ketemu 0,2. Di mana di 0,8 ini itu adalah XA. XA itu apa? Adalah konversi si anilin. Jadi jawaban pertama dapat. Terus yang kedua adalah tentukan rasio monoatelin sama diatelin. Di mana monoatelin ini adalah R, dietilin adalah S. Nah, di sini kita dapat nih CR CAO itu 0,2. Nah, maka CR sama dengan 0,2 CaO. Nah, ini kita kan tadi ada reaksi 1, reaksi 2. Nah, kita tulis A plus B jadi R. Nah, pertama kan CaO, terus B-nya kan CBO, cuman CBO itu adalah 2 CaO tadi kan. Nah, terus di sini reaksi 1 itu konversinya adalah 80% terhadap anilin. Berarti 80% kali CaO adalah 0,8 CaO karena ini koefisiennya satu semua. Berarti kita sama semua nih. Nah, terus dikurangi jadi 0,2 CaO, 1,2 CaO sama 0,8 CaO. Nah, lalu di sini kan total tuh tadi 70% terkonversi alkohol. Berarti 1,4 CaO alkohol itu bereaksi. Nah, di sini baru bereaksi 0,8. Berarti 1,4 kurangi 0,8 itu adalah 0,6 CaO. Maka di sini itu ditulis nih 0,6 CaO. Ini juga karena koefisiennya satu semua. Lalu ini si si RBS ini mula-mulanya kita ambil dari yang sebelumnya. Ini dari R sebelumnya itu 0,8, terus B-nya 1,2, S-nya kan belum ada. Terus dikurangi lagi dapat segini. Nah, maka dapat nih rasionya. CR per CS itu adalah di mana CR-nya ini 0,2 CaO, CS-nya 0,6 CaO. Dapat segini. Terus nah, di sini kata kuncinya itu adalah locus of maximum rate. Locus of maximum rate itu adalah garis yang ini, garis yang ungu. Ini adalah garis yang ungu itu adalah locus of maximum rate. Nah, di mana di sini di T0 sama T1 ini adalah 100 derajat Celcius. Jadi kamu tinggal tarik garis tuh dari 100 derajat Celcius, garis-garis atas, nah, terus ke kiri. Ke kiri. Ke kiri dapat X1-nya adalah 0,2 atau konversinya adalah 20%. Nah, lalu ini kan ada garis yang lengkung-lengkung nih. Nah, di titik ini, titik yang 100 derajat Celcius, ini kan garis lengkungnya antara 3 sama 2. Nah, kamu terserah tuh pengen prediksi ngambil berapa? 2,5 atau 2,4 atau 2,3, terserah yang penting masuk akal. Nah, maka didapat karena konversinya adalah 20%, berarti 20% dari 20 itu kan 4 ya. 4 terus trigonometri biasa sehingga jadi sisa 16 sama 4. Jadi CA1 CB1 itu adalah 16 sama 4. Nah, di reaksi kedua ini kan CSTR1 ya. Di reaksi kedua CSTR2 itu kita belum tahu nih X-nya berapa. Tapi yang kita tahu itu adalah hasil akhir dari CA2 2M. Nah, di mana kita tahu mula-mulanya adalah 16, sisanya adalah 2. Berarti tinggal ini kerja kan. Reaksinya berarti 16 minus 2. Berarti yang bereaksi 14. Berarti konversinya gimana? Konversinya yang bereaksi dibagi dengan mula-mula. Berarti 0,875 atau 87,5%. Nah,
Di sini karena kita tadi kata kuncinya adalah locus of maximum rate, berarti di sini kan 0,875%. Nah, kamu tarik garis ke kanan, kanan sampai ke garis yang ungu, terus ke bawah tuh, bawah. Nah, ini didapat 55 derajat Celcius. Dan ini juga lengkungannya itu di antara, oh sorry, lengkungannya ada di 0,03. Dia bersinggungan dengan lengkungan 0,03. Sehingga RA2-nya, CSTR2-nya adalah 0,03, RA1-nya adalah 2,5. Nah, jadi pakai rumus sebelumnya untuk volume, perhitungan volume. Nah, terus untuk perhitungan volume 2 itu X2 minus X1. Jadi gitu ya, ini sama kok kayak soal tadi nomor 2 kalau nggak salah. Nah, lalu untuk yang terakhir itu adalah mencari heat balance. Di mana heat balance itu eh, laju entalpinya atau laju yang input minus outputnya ditambah dengan reaksinya, laju panas reaksi. Jadi karena setiap CSTR ada reaksi, maka Q1 sama Q2 dia ada ininya. Nah, untuk yang pertama ini Q1 ini itu 0. Kenapa? Karena dia dari 100 derajat ke 100 derajat. Dari sini nih. 100 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Itu kan delta T-nya 0. Berarti itu 0. Cuman kan ada reaksi di situ. Dia ada reaksi, makanya ini reaksinya itu minus delta HR. Delta HR-nya adalah minus 100, terus CR-nya itu 4. 4 mol sama cari ini ya yang bereaksi ya. Jadi dia A yang bereaksi. A yang bereaksi di reaksi 1 mol atau konsentrasi. Konsentrasi A yang bereaksi di reaksi 1 itu adalah 4. Sedangkan yang di sini mol yang bereaksi di reaksi 2 itu adalah 14. Jadi gitu. Sedangkan V-nya itu pakai V total. Nah, ini juga sama, cuman ini ada nilainya karena dari 100 ke 55. Jadi seperti itu. Nah, ini kan tadinya minus tuh. Itu menandakan apa? Menandakan reaksinya adalah eksotermis. Eksotermis atau menghasilkan panas. Atau kayak kamu nyalain api. Misal lagi winter kan, sekarang kan lagi winter. Nah, itu kamu nyalain api itu untuk menghangatkan tubuh. Nah, itu tuh yang dinamakan dengan reaksi eksotermis. Oke, selamat belajar.